Oke. Nah, pembahasan SIMAK UI ya, matematika dasar tahun 2018. Oke. Di sini nomor 1 ya, hasil perkalian semua solusi bilangan real ya yang memenuhi ini adalah titik. Oke, kita kerjain ya. Jadi kan ini ada yang sama nih, ini akar 3x, ini akar 3x ya. Nah, misalkan kita misalin aja deh. Ya, P itu sama dengan akar 3x. Oke. Berarti nanti kita dapat P sama dengan 2 dibagi 1 ditambah P. Oke, kita kali silang ya, standar. Jadinya nanti kita dapat P ditambah P kuadrat sama dengan 2. Nah, kita pindah ruasin, langsung kita rapihin. Nanti kita bakal dapat P kuadrat ditambah P dimin 2 sama dengan 0. Oke, kita faktorin ya. P-nya sama P ditambah 2, terus P dimin 1 ya. Sama dengan 0. Oke, berarti dari sini P itu sama dengan min 2 atau P sama dengan 1. Tadi kita misalin P-nya itu akar X. Nah, kita balikin nih. Akar X, akar pangkat 3 ya maksudnya. Sama dengan min 2 atau akar pangkat 3 itu sama dengan 1. Oke. Kita pangkatin 3, nanti kita dapat X-nya itu sama dengan min 8 ya. Atau X-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti dari sini kita kaliin, hasil kalinya itu X1 dikali X2, katakanlah itu sama dengan min 8. Jawabannya yang A. Oke, ini cara yang pertama ya. Di sini kita memfaktorkan nih. Dari sini sampai ke bawah. Oke, ya. Kita bisa singkat dari step ke sini nih. Nah, ini kan kita punya persamaan P kuadrat ditambah P di min 2 sama dengan 0. Nah, dia punya akar-akar P1 sama P2 kan ya. Nah, terus anggaplah P1 ini akar 3 ya dari X1. Nah, sedangkan P2 itu dia akar 3 dari X2. Oke. Nah, biar kita dapat perkaliannya, kita pakai teorema Vieta. Dimana kalau misalkan P1 dikali P2 itu sama dengan C per A. Ya. Dimana C-nya itu di sini min 2 dibagi 1. Nah, terus P-nya ini kita keluarin nih. Kita keluarin jadi bentuk X. Jadi kan akar 3 kali X1 dikali akar 3 kali X2. Itu sama dengan min 2. Nah, berarti di sini akar 3 kali X1, X2 ya, sama dengan min 2. Nah, kita hilangin akarnya, kita pangkatin 3 untuk semua ruas. Kita dapat X1 kali X2 itu sama dengan min 8. Itu sami mawon jawabannya. Jawabannya yang A. Oke. Oke, soal nomor 2. Nah, di sini katanya 7 log dalam kurung bla 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 ini sama dengan 0. Nilai dari 2x ditambah 4 log x kuadrat adalah titik. Oke, di sini log ya, operasi log. Yang bagian sini kita abaikan dulu. Ya, kita abaikan. Ya, kita anggapnya kayak gini aja. 7 log kotak itu sama dengan 0. Nah, ini kan ya bisa kita anggap kayak gini ya. Kita ingat kalau logaritma itu untuk mencari nilai pangkatnya ya. Jadi kalau misalkan A pangkat X sama dengan B. Nah, di sini A pangkat berapa ya? Pangkat berapa? Ya, itu biar hasilnya A pangkat 0 ya. Ya, ini pangkat ini itu hasilnya kan 1 ya. Berarti kotak yang ada di sini itu harus sama dengan 1 gitu. Berarti ini sebenarnya itu 7 log 1. Nah, tapi kan di sini kita punyanya 3 log
bla 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 ya. Nah, ya udah, yang di dalam ini kotaknya itu harus disama dengan 1 gitu. Berarti 3 log ini 2 log X gitu. Itu harus sama dengan 1. Nah, kita ingat ada sifat logaritma. Kalau misalkan kita punya A log A itu sama dengan 1, ya kan? Jadi kan kalau misalkan dikeluarin jadi A pangkat 1 sama dengan A gitu. A pangkat 1 sama dengan A. Ya toh? Nah, ya udah. Berarti gimana caranya biar yang ada di dalam ini itu menghasilkan nilainya itu 3 gitu. Ya. Ya udah, sesimpel tinggal kita bernalar aja. Berarti ini dibuat 2 log 2 pangkat 3 gitu. Nanti kan 3-nya keluar ya. Jadi 3 dikali 2 log 2. Ini 2 log 2 itu 1. Nah, berarti nanti hasilnya 3 gitu. Berarti dari sini ya udah kita dapat nilai X-nya itu sama dengan 2 pangkat 3. Yang mana 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita dapat X-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 atau 8. Ya. Ya udah, kita masukin. Berarti 2 dikali 8 ya, ditambah 4 log nih 8 pangkat 2 64. Nah, ini di sini 16 ya, ditambah 4 pangkat berapa hasilnya? 64. Itu pangkat 3. Ya udah, 16 tambah 3 itu 19. Oke, jawabannya yang C. Gitu ya. Oke. Oke, soal selanjutnya. Misalkan P dan Q adalah bilangan real tidak 0 ya. P, Q, dia itu bilangan real. Nah, tidak sama dengan 0. Nah, terus persamaan kuadrat ini ya kita tulis X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0. Mempunyai akar-akar ya atau solusi P dan Q. Maka nilai dari ini. Oke, ini kita pakai teorema Vieta ya, di mana karena ini solusinya atau akar-akarnya P dan Q, ya udah langsung aja di sini. P ditambah Q itu sama dengan min B per A, di mana B-nya itu di sini P, berarti min P ya. Terus dari sini ya kita lanjutin dulu deh. Berarti dari sini kita dapat Q itu sama dengan min 2P. Oke? Nah, terus satu lagi, P kali Q ya, itu sama dengan C per A, di mana C-nya di sini tuh Q. Nah, Q. A-nya itu 1 ya. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, berarti ini boleh dihajar, bisa dicoret. Nah, berarti kita dapat P-nya itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan persamaan yang ini, kita bisa dapat Q-nya itu sama dengan min 2 gitu. Oke, sekarang tinggal kita cari nih nilai P kuadrat di min 2Q. Oke, P kuadrat, P-nya itu 1 ya, dikuadratkan tetap 1, di min 2 kali min 2. Itu jadi positif ya. Nah, positif 4 jadinya dapatnya 5. Oke, berarti yang D. Gitu ya. Oke. Oke, diberikan sistem persamaan ini dan ini ya. Nilai dari X plus Y plus Z. Nah, ini aku punya cara tersendiri ya. Jadi misalkan kayak gini. X plus Y ya. Sama dengan 2. Sama dengan Y min Z ya. Per 3 sama dengan Z ya. Per 4. Nah, ini kita sama dengan lagi. Kita misalkan sama dengan kotak ya. Nah, ini kan ditanya X plus Y plus Z ya. Dari sini kita tahu dulu nih, X plus Y itu berapa? X plus Y per 2 itu kan sama dengan kotak. Nah, berarti X plus Y-nya itu sama dengan 2 kotak.
Terus dari yang ini sama ini kita hubungkan, berarti kan Z per 4 itu sama dengan kotak, berarti Z-nya itu sama dengan 4 kotak. Ya. Berarti dari sini bisa kita dapat X plus Y plus Z itu sama dengan ini. Tadi udah kita dapat 2 kotak, yang ini itu 4 kotak. Berarti di sini sama dengan 6 kotak. Nah, tinggal kita cari nih kotaknya gitu. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Ini emang agak-agak jelimet, tapi sebenarnya gampang kalau misalkan bisa pakai cara ini. Coba kita sama dengankan ini sama ini, yang ini sama ini. Oke, X plus Y per 2 itu sama dengan Y min Z per 3. Kita kali silang, berarti kita dapat 3X ditambah 3Y sama dengan 2Y min 2Z. Nah, kita pindah ruaskan. Jadi kita dapat 3X ya ditambah Y terus ditambah 2Z itu sama dengan 0. Ya. Katakanlah ini persamaan 1. Oke. Terus yang YZ sama ini. Berarti Y min Z itu bagi 3 ya sama dengan Z per 4. Kita pindah kali silang ya. Di 4Y di min 4Z ya itu sama dengan 3Z. Kita otak-atik dapatnya 4Y itu sama dengan 3Z. Nah, ini katakanlah persamaan 2. Terus mana lagi nih? Terus coba yang X sama Z. Aku tulisnya di sini deh, di bawah. Ya. Misalkan X plus Y bagi 2 itu sama dengan Z per 4. Hajar, coret 1, coret 2. Kita kali silang berarti 2X ya. Ditambah 2Y itu sama dengan Z. Nah, ya kan? Ini persamaan 3. Nah, terus kita apakah nih? Di sini dilihat. Ini kan kita punya persamaan ini nih. Punya persamaan min X ya ditambah 2Y di min 3Z. Nah, sama dengan 7 ya. Kita bisa mengeliminasi nih. Mengeliminasi si persamaan yang ini. Caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Antara persamaan yang ini sama persamaan ini kita tarik hubungan. Jadi misalkan 2X ya ditambah 2Y ditambah di min Z ya. Di min Z itu sama dengan 0. Terus yang satu lagi 3X ditambah Y di min 2Z ya. Yang ditambah 2Z maksudnya 2Z sama dengan 0 juga. Ini kita kurangkan. Kurangkan ya, ini dapatnya min X terus ini ditambah Y terus ini di min 3Z sama dengan 0. Nah, ini cukup kan untuk mengeliminasi persamaan yang ini nih. Nah, coba kita eliminasi persamaan titik sama persamaan yang baru ini. Berarti min X ya, min X ditambah 2Y di min 3Z sama dengan 7 ya. Kita eliminasi dengan min X ditambah Y di min 3Z sama dengan 0. Kita kurangkan. Hajar, ini tersisa Y, hajar, ini sama dengan 7. Nah, kita dapat nih Y-nya sama dengan 7. Terus kita masuk ke persamaan 2. Ini ganti deh warnanya. Warna merah. Y-nya sama dengan ini ya. Ini harusnya 4Y sama dengan 7Z nih. Nah, oke, kita masukkan ke sini nih. Berarti kan 4Y, Y-nya itu udah dapat 7. Itu sama dengan 7Z.
Nah, kita coret, berarti Z-nya itu sama dengan 4. Stop, udah sampai sini. Jangan ngeribetin cari nilai X-nya gitu. Kenapa? Karena kita dari sini udah tahu nih nilai kotaknya gitu. Dengan cara ya udah Y min Z per 3 gitu. Berarti di mana nih? Di sini ya. Kotak itu sama dengan Y min Z. Y-nya itu 7, Z-nya itu 4 dibagi 3. Itu sama dengan berapa? Hajar 3 bagi 3. Nah, 1. Nah, berarti kotaknya sama dengan 1. Berarti yang ini kan X plus Y plus Z ya. Udah tahu nilainya 6 kali 1. Nah, sama dengan 6. Berarti ini hasilnya. Jadi, yang D. Gitu ya. Oke. Oke, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Akar X kuadrat min 4 ya. Itu kurang dari sama dengan 3 min X ya. Adalah titik. Oke, kita coba lihat lagi dulu ya. Ini, biar yang ruas kanan ini lebih dari yang ruas kiri, dia harus positif. Harus lebih dari 0. Kenapa? Karena yang kiri ini dia pasti positif. Nah, berarti ya udah, yang ini tuh 3 min X dia harus lebih dari 0. Kita buat domainnya 3 min X lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas. X-nya itu dia harus kurang dari sama dengan 3. Nah, ini buat domainnya. Setelah kita tahu domainnya, nah kita kuadratkan nih, karena ini udah sama-sama dua-duanya positif gitu. Berarti kita kuadratkan ini X kuadrat min 4 ya, kurang dari, ini dikuadratkan jadinya X kuadrat min 6X ya. Terus ditambah 9. Terus habis itu kita hajar X kuadrat, ini hajar. Terus apa lagi? Kita pindah ruas ya, pindah ruas ini ke sana. 6X kurang dari sama dengan, ini pindahin ke sana jadi 13. Berarti X kurang dari sama dengan 13 per 6. Nah, ini nih, X kurang dari sama dengan 13 per 6. Berarti ini kita buat ya. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi nih yang kelewatan. Satu lagi yang kelewatan, domain yang supaya akar ini terdefinisi. Ini kan ini akar ini terdefinisi pasti positif. Tapi yang di dalam akarnya itu harus ya positif. Berarti kita buat domain yang kedua, X kuadrat min 4 itu lebih dari 0. Nah, kita tahu lah. Berarti kan ini X min 2, terus X plus 2. Lebih dari 0, lebih dari sama dengan ya. Ini dihapus dulu. Berarti kalau misalkan kita buat, ini intervalnya. Ini min 2, terus 2, positif, negatif, positif. Berarti ya supaya terdefinisi dia itu harus ada di sini. Dari ini. Gitu, ya. Oke, sekarang kita buat ya. Oke. Yang pertama nih, dia itu ini nih. Hasilnya dulu. 13 per 6. Nah, kurang dari ya. Oke. Terus ini kan 2-nya di sini ya. 2. Berarti ke sana. Set sama min 2 di sini. Min 2. Nah, ini dia. Terus satu lagi, dia terdefinisi kalau misalkan X-nya itu kurang dari 3. Oke. Kita buat set. Nah. Ya udah, yang irisannya paling banyak itu dia. Gampang ya, yang irisannya paling banyak itu dia penyelesaiannya. Berarti kan yang ini ya sama yang ini nih. Nah, berarti dari situ kita peroleh ya
X elemen real, ya, sedemikian hingga ya, X itu kurang dari sama dengan min 2, atau ini 2 kurang dari sama dengan X, ya, kurang dari sama dengan 13/6. Nah, yang ini dipenuhi oleh jawaban yang A. Gitu ya. Oke. Oke, ini soal nih ya, 9 buah bilangan membentuk deret aritmatika mempunyai jumlah 153. Oke, langsung kita tulis aja ya. Terus lanjutannya di sini setiap dua suku berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut. Jumlah deret yang baru. Oke. Jadi kayak gini. Ini kan di sini ditambahin U1 ditambah U2 bagi 2 ya. Terus ditambah U2 ditambah U3 dibagi 2 dan seterusnya gitu sampai U8 ditambah U9 dibagi 2. Nah, itu nanti jumlah deret yang barunya itu berapa gitu kan. Berarti kan memuat ini ya, yang merah sama yang hijau ini gitu. Tinggal kita jumlahin. Nah, coba yang hijau ini kita tulis lengkap dulu ya. Nah, ini udah aku tulis lengkap semuanya. Terus kita apakan? Kita ambil ini nih. Sedikit-sedikit ya kita ambil. Jadi, ini kan kita ambil nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa kita ambil? Karena kita udah tahu nilainya, jumlahnya itu sama dengan 153. Berarti dari sini bisa kita reduksi ya, jadi bentuknya 153 ya dibagi 2 ya. Ditambah sisanya nih yang belum kita ambil. Ini U2 bisa di highlight. U2 ganti warna. U2, U3, U4, U5, U6, U7 sama U8 gitu. Nah, kita tulis nggak kelihatan ya. Kita tulis, kita dapat ya U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ya ditambah U6 ditambah U7 ditambah U8 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus berapa nih nilai ininya? Nilai yang di sini. Nah, kita bisa tahu dengan menggunakan sifat suku tengah, gitu kan. Satu, itu suku tengah itu bilang kalau misalkan ini kan ada 1, 2, ada 9 digit ya. Berarti yang tengah-tengah yang mana? Yang tengah-tengah ini ada yang di sini nih. Ya kan? Ini kan ke sini 4, terus ke sini 4. Nah, menurut suku tengah ya teorema suku tengah ya 9U5 itu sama dengan 153 gitu. Jadi ilustrasinya kayak gini nih, kalau misalkan kita punya deret aritmatika ganjil kan A, B, C misalkan tuh. Nah, misalkan yang itu jadi U1. Nah, terus ke sini kan U1 tambah B ya. U1 ditambah B. Terus ke sini itu jadi U1 min B. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan semuanya A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan ya 3U1. Dimana U1-nya itu yang B, berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 3B gitu. Nah, ini tinggal dicoret aja, hajar-hajar, dapatnya berapa? 1 terus 63 berarti 17 ya. 17. Berarti ini U5-nya itu 17. Nah, ini juga pakai
suku tengah lagi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku tengahnya ini tetap, tadi U5 kita udah tahu nilainya dia sama dengan 17. Ini tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini total ini semua itu sama dengan 7 kalinya suku tengah ini. Udah berarti 153 dibagi 2 ditambah ya 17 dikali tadi 2, 3, 4. Ini 8 ya, kurang 2 ya. 9 kurangi 2, 7 bagi 2. Nah, oke, kita hitung ya. 153 dibagi 2 ya, ditambah 70 ditambah 49 ya, 70 tambah 49 bagi 2. Nah, kita jumlahin nih. Oke, ini kalau misalkan kita jumlahin, kita dapat 272 dibagi 2 ya. Kalau misalkan kita bagi 2, itu akan kita dapat ya 136. Nah, berarti total dari yang ini semua, yang bagian yang hijau ini, itu 136. Kita jumlahkan dengan yang 153. Dapatnya di 982. 289. Yang C. Itu ya. Oke, jika A, matriks A ya ini adalah bla 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 bla, adalah matriks mempunyai inverse dan determinan B itu sama dengan 2, hasil kali semua nilai X yang mungkin sehingga determinan A sama dengan 4 kali determinan A, B inverse. Adalah titik. Oke. Ya, ini ada beberapa sifat tentang determinan yang harus kita ketahui. Yang pertama, kalau misalkan kita punya matriks A kali matriks B, terus kita cari determinannya, itu berlaku sifat determinan A dikali determinan B. Determinan B. Nah, ini. Yang kedua, kalau misalkan kita punya matriks A, ya, dia punya inverse A pangkat min 1, ya. Determinan inverse-nya itu sama dengan seper determinan matriksnya itu. Nah, ini. Ya udah, ini cuma dua sifat ini doang yang harus kalian ketahui. Terus, yaudah ini matriks yang ini tuh kita cari nih, cari dia determinannya. Determinan A itu sama dengan min 1 di min 2x ya. Terus, nah ini katakanlah ya kotak deh. Ini sama dengan kotak. Nah, berarti ini kotak sama dengan 4 kali, nah ini kan inverse ya, berarti seper determinan A kali B. Nah, determinan A-nya itu kotak, terus determinan B-nya itu sama dengan 2. Hajar, coret 1, coret 2 ya. Oke, langsung kita kali silang ya. Kali silang berarti dapat kotak kuadrat sama dengan 2 ya. Oke, kotaknya kita keluarin nih. Tadi yang kita kotakin itu 1 min 2x. 1 min 2x. Dikuadratkan itu sama dengan 2. Nah, ini kita kuadratkan ya. Jadi dapatnya 4x kuadrat. Terus ini kali ini, terus kali 2. Di min. Ya, berapa? Di min 1 kali min 2, min 2x ya. Kali 2, min 4x. Ditambah 1 sama dengan 2. Pindah ruas berarti 4x kuadrat ya. 4x kuadrat min 4x ya. Di min 1 sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, karena itu ya udah kita coba kalikan ya pakai shift. Ini kan punya x1 sama x2 ya. Nah, kita buat hasil kalinya berarti
C per A gitu. Berarti min 1/4. Ya. Itu jawabannya yang C. Oke. Oke, daerah R persegi bla 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 bla. Ini kita coba buat di ini aja deh ya. Dibuat di kotak. Nah, kita buat di sini. Oke. Nah, ini ya. Terus kita buat Cartesiusnya deh. Nah, ini udah aku buat ya Cartesiusnya. Dimana satu kotak ini merepresentasikan satu satuan. Oke. Titik sudutnya itu kita cari ya. Kita buat. Berarti min 1,1. Berarti di sini ya. 1,1 terus 4,1. 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Terus ini ditulis aja deh. Min 1,1. Terus di sini 4,1. Terus min 1,5. Min 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Min 1, min 5. Terus yang satu lagi ya jelas di sini. Itu 4, min 5 ya. Oke, kita hubungkan deh. Kita hubungkan. Kita dapat sebuah persegi panjang ya. Dengan ini nih. Dari sini ke sini. Jaraknya itu berapa? Dari min 1 ke 4 itu 5 ya. 5 satuan. Terus dari sini ke sini itu dari min 1 ke min 5. Dari 1 ke min 5. Itu jaraknya di sini 6 ya. Nah, terus suatu titik akan dipilih dari R ya. Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis ini. Oke, kita buat garisnya ya. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya itu akan sama dengan min 5. Oke, berarti di sini. Nah, terus mana lagi nih? Terus kita buat ininya jadi bulat. Berarti Y-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 ya. Kita buat X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya itu sama dengan 3 di min 5. Itu sama dengan min 2 ya. Min 2. Berarti ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya itu sama dengan min 2. Oke. 1, 2, 1, 2. Nah, di sini. Kita tarik garis. Berarti kayak gini kira-kira. Atau ada lagi nih. Kalau misalkan kita buat X-nya itu 4. X-nya itu 4. Nanti di sini kita buat ya coba. X sama dengan 4 ya. Berarti Y-nya itu sama dengan 6 di min 5. Itu sama dengan 1. Oh, berarti satu lagi titiknya di sini nih. Nah, kita tarik garis ya. Set. Nah, ke sana. Ini akan terus dan ke bawah juga terus. Nah, di sini ditanyakan probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis ini. Nah, berarti yang ditanyakan tuh sebenarnya ini nih. Probabilitasnya tuh berapa? Relatif terhadap total luas perseginya gitu. Nah, berarti sini kan ditanyakan peluang ya. Katakanlah PN. Nah, PN itu sama dengan luas arsir banding luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjangnya itu 30 ya. Nah, luas arsirnya itu luas trapesium ya. Nah, luas trapesium itu jumlah sisi sejajar ini 1 ditambah 5 dikali tingginya itu 6 dibagi 2. Hajar-hajar, coret 1, coret 3.
coret 1, coret 10. Ini 6/10. Ya, kita sederhanain, dapatnya 3/5. Jawabannya yang C. Gitu. Gampang ya? Oke. Diketahui f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung ini di titik x sama dengan min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 sama dengan titik. Oke, fungsi kuadrat ya, definisinya kalau misalkan kita punya fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, terus kita cari turunannya nih. Karena di sini banyak yang mengandung turunan nih. F aksen x itu sama dengan turunkan 2ax ditambah b. Nah, di sini diketahui ya, f-1 itu berarti kan dapatnya min 2a ya, ditambah b sama dengan berapa nih? Ini implisit nih, tersembunyi informasinya. Nah, gradiennya yang ini nih. Gradien ini. Berarti gradiennya kan min 1. Ya udah, ini sama dengan min 1. Nah, di sini juga diketahui kalau F1 itu sama dengan berapa nih? 2A ditambah B sama dengan hasilnya 3 ya. Ya udah, kita eliminasi ya. Dikurangin aja deh. Hajar-hajar min 4A sama dengan min 4. Berarti A-nya dapat 1 ya. B-nya berapa nih? B-nya itu sama dengan min enggak. B-nya itu juga sama dengan 1 ya. Nah, berarti dari sini bisa kita dapat fx itu sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah c. Nah, sekarang tinggal kita cari c-nya nih. Caranya gimana? Nah, ini kan kita tahu nih, titik x sama dengan min 1 tuh dia terletak di garis ini. Ya udah, kita cari y-nya. Y sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Berarti y-nya sama dengan 2. Berarti ketika x-nya itu sama dengan min 1, dia akan dapat y-nya tuh sama dengan 2. Dan satu pasang titik ini juga terletak di fungsi ini karena mereka itu ya bersinggungan gitu. Oke, berarti kita dapat di sini f-1 itu dia nilainya harus sama dengan 2. Nah, oke, kita cari ya. Berarti ini 1 kuadrat 1 di min 1 ditambah c. Hajar, c-nya sama dengan 2. Oke, kita dapat c-nya. Kita tinggal cari f4. Berarti f4 itu sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 22. Jawabannya yang E. Gitu. Oke, diberikan segitiga ABC ya, siku-siku di B, bla 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 bla. Kita langsung gambar aja gitu kan ya. Nah, ini buatlah segitiganya. Kayak gini misalkan. Ini siku-siku ya, siku-siku B. Ini A, ini C. Oke. Titik M dan N berturut-turut pada sisi AC ya. Nah, katakanlah ini M dan N. Ini M. Nah, terus perbandingannya itu 1, 2, 3. Ya, ini katakanlah X, 2X, terus 3X. Gitu ya. Ini tadi lupa AB-nya itu 6, ini 8. Nah, ini langsung bisa ketahuan AC-nya itu sama dengan 10. Nah, terus di sini ada lagi ya, ada lagi yang informasi yang lain. Katanya ada titik P dan Q. Ya, sehingga AP sama PM itu tegak lurus, berarti di sini nih.
Satu lagi di sini. Dia juga tegak lurus. Ini titik P, ini titik Q. Oke. Ditanyakan di sini luas segi 4 PMNQ. Nah, kita buat lagi nih garis di sini. Ini dia luas yang kita cari. Oke. Nah, basic skill-nya ya. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, kita punya persegi ya. Punya persegi, katakanlah ini panjangnya itu S sama S. Ini dia punya luas 1 ya, L1. Nah, itu kan nanti S kuadrat ya. Nah, persegi ini kita perkecil jadi setengahnya. Setengah S, setengah S. Ya. Berarti L2 ya, itu kan berarti setengah S dikuadratkan ya. Artinya 1/4 S kuadrat. Dimana S kuadrat itu udah diketahui sama dengan L1. Berarti L2 itu dia akan sama dengan 1/4 L1. Nah, ini berlaku perbandingannya kayak gini ya. Nah, terus buat apa nih aku kasih tahu ini? Biar bisa kita kerjain secara lancar nih. Kita kan tahu nih, luas segitiga ABC itu sama dengan 6 kali 8 dibagi 2. Nah, sama dengan ini coret-coret, coret 1, coret 3 ya, 24. Nah, luas segitiga ABC itu sama dengan 24. Dengan cepat bisa kita tahu luas segitiga NQC. Kenapa? Karena ini segitiganya sama-sama tegak lurus dan dia tusuk panjang sisinya itu sebanding gitu. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini ini kan perbandingannya 3/6 ya. 3/6 berarti coret-coret, coret 1, coret 2. Ini sisi-sisi dari NQC itu setengahnya dari ABC gitu. Ya walaupun dari secara gambar dia nggak kelihatan gitu. Nah berarti bisa diketahui luas NQC itu sama dengan 1/4 ya luas ABC. Luas ABC-nya itu 24. Coret-coret, coret 1, coret 6. Berarti luas NQC-nya itu sama dengan 6. Kita lakukan dengan hal yang sama untuk luas APM. Nah, luas LAPM itu sama dengan, karena ini perbandingannya itu 1/6 ya, 1/6. Nah, berarti kita peroleh yang ini, APM itu 1/36 ya, dari 24. Ya, hajar bagi berapa? Bagi 6, kita dapat 4/6. Atau sama dengan di sini 2/3. Satu lagi luas yang ininya, luas yang PQB. Ya. Tadi di sini diketahui setengahnya, ini di sini berarti 4 ya. Berarti dari sini ke sini itu 4 juga. Nah, ini dari sini ke sini AP-nya itu berapa? AP-nya itu 1/6-nya 1/6-nya AB. Nah, berarti di sini 1 dari P ke B itu sama dengan 5. Nah, luas PBQ LPBQ itu sama dengan 5 kali 4 dibagi 2. Coret-coret, coret 1, coret 2 sama dengan 10. Nah, untuk apa kita cari luas ini semua? Jadi untuk nyari luas yang kita cari, itu tinggal luas ini ABC kita kurangkan dengan ini, terus kurangkan dengan ini, terus kurangkan dengan ini. Nanti kita dapatkan. Udah berarti 24 kurangi 6 kurangi 10 itu 8, 8 kurangi 2/3 itu sama dengan 7, 1/3. Yang C. Oke, jika fx ax plus b dan f inverse x sama dengan bx plus a, dengan AB itu real, maka A tambah B dikuadratkan itu sama dengan titik-titik-titik.
Oke, fungsi ya. Kalau fungsi kita membayangkan ada domain, ada kodomain. Ya. Dimana kalau misalkan di sini misalkan kita punya X ya. X dipetakan oleh fungsi F ya, akan menghasilkan Fx. Nah, Fx ini kita balikan oleh fungsi F inverse gitu kan. Akan menghasilkan X lagi gitu. Artinya apa nih? Artinya kalau misalkan kita lakukan komposisi seperti ini, F inverse ya, komposisi F X itu akan sama dengan X. Nah, kayak gini nih. Nah, bisa ditulis juga gini, F inverse Fx gitu. Dia akan sama dengan X. Nah, ya udah, tinggal kita masukkan aja gitu kan ya. Ininya, F inverse-nya berapa nih? F inverse-nya itu Bx plus A gitu. Berarti B, Fx-nya itu Ax plus B. Ax plus B ditambah A sama dengan X gitu. Nah, ini kita kalikan ke dalam, jadinya AB X ditambah B kuadrat ditambah A sama dengan X. Nah, artinya ya udah tinggal kita samakan yang ini, yang koefisien X harus sama dengan ini, terus konstantanya harus sama dengan 0. Karena ini ya sama dengan ditambah 0 gitu kan ya. Ya udah, berarti A kali B itu sama dengan 1 ya. Terus B kuadrat ditambah A sama dengan 0. Atau di sini bisa kita dapat B kuadrat itu sama dengan min A. Gitu. Nah, ya udah, ini kan udah kita tahu ya. Nah, dari sini kita dapat A-nya itu sama dengan min B kuadrat gitu. Ya udah, kita masukin ke yang persamaan pertama yang ini. Berarti min B pangkat 3 itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. B-nya itu sama dengan min 1. A-nya itu sama dengan, berarti dikuadratkan ya. A-nya itu sama dengan ini dikuadratkan terus di negatif. Berarti kan min 1 juga. Nah, ya udah, kita dapat nih. Tinggal kita cari nih. Berarti min 1 di min 1 dikuadratkan itu sama dengan min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, simpel. Oke, jika Y sama dengan ini, maka ya kita ini kan berhubungan nilai minimum sama maksimum ya. Berarti kita cari aja dulu turunan pertama. Y aksen itu pakai turunan UV. Berarti ya udah, Y aksen sama dengan 0 ya. Berarti kan dari sini kita dapat 1 dikali 1 plus X kuadrat ya, dikurangi 2X dikali X dibagi 1 plus X kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan 0. Nah, ini kita hilangkan aja coret-coret. Jadi kita dapat 1 min X kuadrat ya dibagi 1 plus X kuadrat. Ini dikuadratkan lagi sama dengan 0. Karena ini cuma nanya pembuat nolnya, ya udah tinggal kita buat aja supaya yang atasnya itu 0. Nah, berarti kan ketika X-nya itu sama dengan 0,
X-nya itu sama dengan 1 atau X-nya itu sama dengan min 1. Oke, kita buat ya. Kita buat ininya. Oke. Ini min 1 terus 1. Terus kita uji titik. Nah, misalkan ketika X-nya itu sama dengan 0, ya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti kan di sini nanti jadinya positif ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif. Oke, dari sini kita bisa analisis fungsinya nih. Kita buat batas seperti ini. Berarti ketika X-nya itu kurang dari min 1, dia akan turun. Ketika X-nya antara min 1 sampai 1, itu akan naik. Terus ketika ini turun lagi. Nah, gitu. Dari sini, dari visualisasi ini bisa kita peroleh ya. Di titik sini, dia itu akan minimum. Di titik ini, dia bakal maksimum. Gitu. Ya udah, tinggal kita cari nih. Y minimumnya tuh katanya min setengah. Kita masukin min 1 gitu. Y sama dengan min 1 per 2. Oh bener. 1 bener, 3 otomatis bener. Nah, cek yang kedua ya. Y sama dengan masukin X-nya sama dengan 1, berarti 1 per 2. Oh bener. 2 bener. Ya, ini bener ya. Maksimumnya ketika X sama dengan 1. Nah, berarti nomor 14 ini dia bener semua. Gitu. Oke. Ini kayaknya soal terakhir ya.